Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa ila jami'i qanihim al anbiya wal mursalin wal awliya syuhada sholihin wal ulama il musannifin wa malaikatil muqarrabin. Khususan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dan guru-guru kita semua wa usulihim wa furuhim wa lisalsilatihim syai'ulillah lakumul fatih. Kita sampai di halaman 3 ya. Halaman 3 di unwanu ma'rifatin nafas. Unwan itu alamat ya, atau tanda itu unwan. Unwanu ma'rifatin nafas, tanda-tanda mengenali diri. Jadi ini menjelaskan tentang ma'rifatun nafas ya. Menjelaskan tentang bagaimana kita mengenali diri kita sendiri. Sebenarnya pertanyaan semacam itu sudah pertanyaan yang keliru sebenarnya. Mengenali diri sendiri itu terus yang kenal siapa? Jadi, mengenali diri sendiri, yang mengenal siapa? Yang mengenali diri sendiri, yang dikenali diri sendiri ya mas. Lah terus piye kok? Nah, itu pertanyaannya sudah keliru. Jadi mengenali diri itu sebenarnya secara logika itu sudah sesuatu yang membingungkan. Mengenali berarti kan ada subjeknya. Subjeknya siapa? Diri. Terus yang mengenali diri loh. Diri mengenali diri itu. Tapi memang di dalam dunia spiritual akan selalu ada seperti itu. Makanya kita sadari bahwa itu memang nggak pas. Tapi mau nggak mau harus mau. Sebab ketika sesuatu dikatakan maka kita masuk ke dunia syariat. Ya mau nggak mau gitu. Tapi nek ayel-ayelan ya jane ya keliru. Mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri itu terus piye. Berarti antara makanya nanti kita akan mengenal antara subjek dan objek itu jadi satu. Ya, nggak ada subjek objek. Nah, ya karena kita belajar maka istilah itu boleh kita pakai. Tapi kita harus menyadari sedari awal bahwa istilah seperti itu sebenarnya kurang tepat. Ya, pokoknya diakoni itu kurang tepat. Karena kalau mengenali diri, lalu yang mengenali siapa? Nah, saya mengenal Mas Dika, ya kan ada saya, ada objeknya. Saya mengenali Mas Dika. Mas Dika mengenali Fatih, ya ada subjek, ada objek. Tapi kalau saya mengenali saya, nah, bingung ya. Ya, nggak apa-apa. I'lam ketahuilah. Anal kimia. Ini Mas Eger jurusan kimia dulu ya? Iya. Ya, saya mukanya kimia, Mas. Saya nak sama latihan gawe mercon ini ya, Mas Eger. Pas. Ya, Mas ya. Kimia. Jadi, kimia. Anal kimia sungguhnya kimia. Kimia itu maknanya sebenarnya proses molekuler ya. Jadi dari sesuatu yang sangat sangat kecil kimia. Ya kalau di kitab-kitab ini kalau kimia itu berarti kayak logam. Sinau gawe baja. Sinau apa emas itu kan dari dicari di apa pasir-pasir dikumpulin jadi emas, jadi permata, jadi berlian. Itu begitu. Jadi kimia itu maksudnya anal kimia sungguhnya kimia adzohirot adzohiriyata eh, yang lahiriah, yang adzohiriyata itu yang lahiriah. Kimia yang ketok, misalnya emas, perak, permata itu. Latakunu tidak ada kimia adzohiroh itu, adzohiriyah itu. Fi khoza inilah awami di dalam perbendaharaan orang awam. Nek wong awam orang duwi. Nggak punya emas, apalagi ini di zaman Imam Al-Ghazali dulu ya. Emas, permata, berlian itu tidak dimiliki oleh orang-orang awam.
Wa inama dan hanya saja takunu ada alkimia udzohiriyata itu fi khazainil muluki di dalam gudang-gudang atau tabungan-tabungan gudang-gudang para raja. Sing duwe raja. Fakadzalika maka demikian juga. Kimia usaadati. Kimia kebahagiaan itu lah. Kimia sing lahir itu kimia lahiriah seperti emas, permata, berlian. Itu hanya milik para raja, nek wong biasa ra duwe. Nah, kimia kebahagiaan itu ya sama. Wakadzalika dan sama demikian juga gitu ya. Kimia usahadah, kimia kebahagiaan itu latakunu tidak ada kimia kebahagiaan illa fi khazainillahi kecuali dalam tabungan Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam perbendaharaan milik Allah saja. Kimia kebahagiaan itu hanya milik Allah saja. Fafis samai maka di langit jawahirul malaikati adalah inti-inti elemen-elemen malaikat. Jadi nek langit kimia kebahagiaan itu adalah menjadi elemen-elemen para malaikat. Wafil ardi dan di bumi kulubul auliyai adalah hati-hati para wali. Jadi sampean nek kepengin roh kimia kebahagiaan itu sampean delok ini. Nek neng langit itu malaikat kan ra iso delok. Nah, kalau di bumi kita bisa lihat yaitu pada hati-hati para wali. Jadi nanti kita akan belajar itu di dalam kimia kebahagiaan ini, bagaimanakah proses-proses kebahagiaan itu ada di dalam diri para walinya Allah. Misalnya nanti kita harus belajar bahwa hati itu rajanya, wazir itu akal, ya. Lalu tentara-tentaranya ada ghadab, ada apa namanya syahwat dan macam-macam. Itu kimia kebahagiaan di mana nanti kita akan belajar prosesnya itu. Wafil ardi dan di dalam bumi kulubul auliyai adalah hatinya para wali. Al arifina yang arif, yang mengenali Allah ya. Al arifina itu orang-orang yang mengenali Allah. Titik, itu titik. Fakuluman dan barang siapa saja, siapapun orangnya, ya. Semua orang, tolaba yang mencari hadhil kimia akan kimia kebahagiaan ini. Min ghairi hadratin nubuwati daripada selain jalan hadroh hadirat kenabian. Fakot ahtoa maka keliru atoriko akan jalannya. Jadi karena kimia kebahagiaan itu hanya pada diri para wali dan wali ning wali itu kanjeng Nabi ya. Wali ning wali itu kekasih Allah maksudnya. Itu kan kanjeng Nabi. Maka orang-orang yang mencari kimia kebahagiaan kok tidak melalui jalur nubuah. Jalur nubuah itu tidak melalui guru-guru yang tepat hingga sampai Rasulullah. Fakot aktoa, maka dia akan salah. Atau riko jalannya, akan jalannya. Maka kimia kebahagiaan itu, makanya sampean termasuk sampean ini nek sinau, ojo lari. Belajar apa saja itu khadoroh dulu. Ila khadrotin Nabi Mustafa Rasulullah. Itu namanya talqin kalau dalam bahasa tasawuf ya. Talqin itu ketemu guru, namanya talqin. Dituntun. Jadi dan talqin tertinggi itu sholawat. Talqin tertinggi. Jadi sampean maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu sebenarnya nyuwun kepada Rasulullah, sampean ditalqin Rasulullah digandeng Kanjeng Nabi. Antarkan aku ya Rasulullah. Nah, itu namanya talqin. Nah, makanya terus nek ngaji opo-opo nek itu di dunia pesantren punya kebiasaan seperti itu. Nek ngaji niku yo khaduroh. Untuk apa? Karena sepinter apapun kita nek ora digandeng Rasulullah itu, ya itu tadi ini, akhtoat toriko, maka akan salah jalannya. Wayakunu dan ada orang yang salah tadi itu, amaluhu aktivitasnya, kadinari seperti uang al-bahroji yang palsu. Jadi uang kok mencari jalan kebahagiaan tidak melalui jalan kenabian, ya, maka dia itu yo mungkin koyo entuk kebahagiaan, tapi itu kebahagiaan yang palsu.
Kaya duwe duit tapi duitnya duit palsu. Fayadunnu dia menyangka finafsi kepada dirinya sendiri. Anahu sesungguhnya dia goniun itu kaya. Wahua padahal dia muflisun itu bangkrut atau rugi. Jadi orang yang mencari kebahagiaan tidak melalui jalur nubuah itu seakan-akan dia kaya tapi sebenarnya dia rugi. Fil kiamati kelak di hari kiamat. Kama qala subhanahu wa ta'ala seperti firman-Nya Allah taala. Fakasafna angka gitu akafabasharukal yauma hadid. Fakasafna maka menyingkap kami Allah angka akan kamu gitu akan tutupmu. Fabasoruka maka penglihatanmu al yauma di hari kiamat itu hadidun sangat tajam. Nanti di hari kiamat itu kita bisa tahu hakikat-hakikat segala sesuatu. Baru kita menyadari bahwa kita itu dulu tertipu ternyata. Oh, saya menduga dulu kebahagiaan itu kalau saya menikah dengan si dia. Oh, ternyata enggak ya. Saya bahagia itu dulu saya kira kalau saya bisa mendapatkan titel begini, bisa mendapatkan pangkat kedudukan seperti ini. Oh, nyatanya orang. Dan itu nanti baru kita sadari, fabasoru kal yauma hadid, maka pandangan matamu di hari kiamat itu sangat tajam. Kita akan mengerti betapa ruginya kita dulu waktu di dunia. Makanya nek sampean maca ning Sirul Asror ya, syaratnya sampean bisa kembali kepada Allah. Nomor siji tobat, nomor loro talqin. Talqin itu kalau di dalam dunia sufi itu salah satu kuncinya ya, talqin. Aja mbok manani talqin kok talqin wong mati lho ya. Si fulan, engko nek ana malaikat teko takon, "Sopo pangeranmu?" Allah. Jawaban Allah. Sopo nabimu? Jawaban mana? Bukan ya itu talqin juga, tapi talqin yang dimaksud sampai nek maca nanti maca Risalatul Qusairiyah kan nanti ada bab talqin ya. Sampeyan maca Sirul Asrar aja bab talqin, aja mbok maknani kuwi. Talqin itu maknane kamu nek cara wong saiki ya apa? Nyekeli sarunge guru. Ana toh, ngganduli sarunge kiai saiki. Maksudnya ya kuwi talqin itu. Jadi kamu mengkaitkan dirimu. Talaki itu ketemu guru kan, bertalaki ya talqin. Sampeyan ketemu guru. Dan ketemu itu bukan secara syariat ini loh. Sampeyan ngene iki belum talqin. Man maca kitab. Ini hanya pertemuan syariat. Talqin itu yang disebut talqin itu cinta. Makanya silaturahmi ya. Jadi penghubung terbaik itu cinta, silaturahmi. Jadi yang disebut talqin itu ora terus nyun sewu ya. Ora terus sampean baiat misalnya ketemu guru ya supaya ya, saya jadi murid jenengan itu belum tentu talqin, itu hanya syariat aja. Nanti jawabnya ini nek cara guyone nanti nang akhirat. Ya yes, talqin ambil guru. Sampun riyen pun kula pun salaman kalih guru niku. Tapi nanti gurumu akan bilang ya cuma salaman toh. Belum betul-betul talqin. Karena talqin itu pengikat terbaik itu cinta. Jadi ketika kamu menyayangi, mencintai gurumu, kanjeng Nabi sepenuh hati, wis talqin sampeyan. Nah, itu loh maksudnya. Nah, itu makna hakikate talqin. Kalau sekarang itu ya itu tentu tidak salah ya. Kan formal berbaiat itu formal, tapi itu tetap syariat, Mas. Syariat. Oh, kan cuma salaman barang ini itu. Nah, itu cuma syariat bloko. Belum betul-betul jadi talqin itu mengkaitkan batin. Jajal sampean maca selawat ngono. Ya kan pas selawatan terus ya nih muludan kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jajal. Sampean ono rasane rak maca ngono. Kadang-kadang yo ora ono rasane ya. Pas makhluk qiyam itu ya Nabi salam alaika nabi itu ijazahne iku apa cah. Nah, ora patek ono rasane, berarti urung talqin, urung ketemu berarti.
Jadi saya itu termasuk yang memahami bahwa talqin ruhaniyah itu yang penting, bukan talqin syariat. Talqin syariat ya, orang berbondong-bondong ke guru mursyid ya toh. Wah, wah, baiat jamaah baru. Ya tentu itu tetap ada manfaatnya, tetapi manfaatnya pasti di level syariat. Jadi nanti ketika di akhirat ya ganjarannya ganjaran syariat bahwa kamu sudah ngaji. Kayak ini kan ngaji sampai. Tetap ono pahala nih, Mas. Tetapi apakah kamu benar-benar mendapatkan cinta dari seorang guru? Benar-benar mendapatkan cinta dari Kanjeng Nabi? Ya nggak tahu. Tetapi kalau Rasulullah itu kamu mencintai beliau, beliau pasti mencintai kamu otomatis. Karena wong kan ora ya toh. Sampean mencintai saya, belum tentu saya mencintai sampean, ya kan? Tapi ya karena saya tidak sesuci Rasulullah. Kalau Rasulullah itu siapapun yang mencintai beliau pasti beliau cintai. Kanjeng Nabi. Mulane terus ono hadis wong maca selawat ping 1, Kanjeng Nabi maca selawate ping 10. Jadi ku talqin iki ngono maksud. Makanya aja lali sampeyan iku nek sinau. Sinau buku apa wae, aja lali khaturo Kanjeng Nabi. Ya itu syariate. Tapi yang paling penting adalah rasamu waktu khatur. Waktu menyebut nama Rasulullah itu harus mbok rasakan betul. Wa min rahmatillahi lagi, makanya terus dibahas ini. Wa min rahmatillahi dan salah satu tanda rahmatnya Allah Subhanahu wa taala li ibadi kepada hambanya. Anak arsala bahwasanya Allah mengutus ilaihim kepada para hamba. Mi'ata alfin wa arba'atan isrina alfa nabiyin itu. Nah, mi'ata alfin 1.000 ya, mi'ata alfin. Wa arba'atan dan 4 wa isrinya dan 20 alfa nabiyin ribu nabi ya. Bahasa Arab itu rada angel memang nek bilangan itu ya. Bahasa Indonesia gampang. Bahasa Arab itu ngene iki. Mi'ata alfin berarti 1.000 ya toh. Nah, terus wa arba'atan wa isrina. Jadi biro 24 ya. Alfa nabiin ribu. Jadi arba'atan wa isrina alfa. Alfan. Jadi 124.000 nabi. 124 nabi. Jadi sayangnya Allah kepada hambanya itu ciri ini atau tandanya bahwa Allah sayang kepada hambanya ini Allah ngutus 124 nabi untuk apa? Yu'allimuna untuk ngajari manusia, mengajari para nabi itu anasa kepada manusia. Mengajari akan apa? Nuskhotal kimia, ini akan naskah-naskah kebahagiaan atau prosedur-prosedur kimia kebahagiaan. Ngajari artikel, naskah ini artikel, jurnal-jurnal kebahagiaan. Wa yu'allimuna dan mengajari para nabi tadi yang 124.000 nabi, hum akan manusia. Kaifaya ja'aluna bagaimana caranya menjadikan al-qalba akan hati, bikuril mujahadi di dalam lingkaran mujahadah. Nek kuril apa? Nek mana ini Jawa apa Mas? Apa? Kuril apa mana? Nek Jawa. Lingkaran. Bodoh. Kuril ya, fi kuril mujahadati di dalam lingkaran mujahadah. Jadi mujahadah itu tenanan secara ruhani, Mas ya. Mujahadah. Nek tenanan secara psikologis ijtihad. Nek tenanan secara fisik jihad. Coba deh. Ini kan Bapak itu Pak. Nyono jagung. Mongko. Wa kaifa dan bagaimana yutohiruna mencucikan al-qalba akan hati. Minal akhlaki daripada akhlak al-madmumati yang tercela. Jadi para nabi itu dikon ngono. Wa kaifa dan bagaimana yu'aduna memanggil para nabihu akan manusia luturukis sofai akan kebeningan atau jalan-jalan kesucian diundang-undang sampean. Kali nabi, para nabi ku ngejak-ngejak kita dipanggil-panggil lituru kisofai ke jalan-jalan kejernihan batin.
Sofia. Nek Sofia itu apa? Apa nek Sofia? Maknanya Sofia bijaksana ya? Iya toh? Sofi kan kebijaksanaan. Itu kalau bahasa Arabnya ini. Biasanya kalau sofa itu dimaknani orang-orang terpilih. Nah, ada itu apa novel ya? Iya. Novel dunia. Kama qala subhanahu wa ta'ala seperti firman Allah ta'ala. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa utawi Allah alladzi yang kang ya, yang bahasa mengutus fil ummiyina kepada orang-orang yang bodoh ya. Rasulan akan para nabi minhum dari ummiyina. Yatslu yang membacakan para nabi alaihim kepada al-ummiyina ayatihi akan tanda-tanda ayat-ayatnya Allah. Wa yuzakihim dan mensucikan him akan al-ummiyina. Wa yu'allimu dan mengajarkan para nabi hum akan al-ummiyina al-kitab akan kitab wal hikmata dan hikmah. Nah, ini uniknya gini ya. Jadi ada dua kata al-kitaba wal hikmah. Jadi al-kitaba itu ngajari syariat hakikat. Itu al-kitab. Nah, al-hikmah itu ma'rifat. Jadi ngajari syariat hakikat ma'rifat. Ayu tohiru artinya mensucikan hum akan ummiyina minal akhlaki daripada akhlak al-madmumati yang tercela. Wa min sifatil bahaimi dan daripada sifat-sifat kebinatangan. Bahaim itu binatang ternak. Wa yaj'alu dan menjadikan sifatil malaikati akan sifat-sifat malaikat menjadikan libasahum sebagai pakaian mereka, wakil yatahum dan perhiasan mereka. Jadi para nabi 144.000 itu tugasnya. Kok sidik tok teh? Lah iki cakeh kok. Iku lho, apa tahu-tahu lho. Jadi itu perhiasannya. Jadi kita itu diundang-undang para nabi, diajari para nabi, dididik para nabi yang jumlahnya 144.000. Agar kita menjadikan sifat-sifat kemalaikatan sebagai pakaian dan sebagai perhiasan. Wa maksudu hadhil kimiai. Nah, tujuan dari kimia kebahagiaan ini, tulisan ini, anakul lama, sesungguhnya semua hal, karena yang ada hal itu, min sifatin naksi, daripada sifat-sifat kekurangan, waya ta'arro, dan maka melepas, ya ta'arro maka melepas minhu daripada sifat-sifat kekurangan. Wakul lama dan semua sesuatu, segala sesuatu, yakunu yang ada min sifatil kamali daripada sifat-sifat kesempurnaan, yal basuhu itu memakai. Jadi intinya kimia saadah ini apa? Sampean ngecol ke sifat-sifat kekurangan, sampean nganggu berpakaian dengan sifat-sifat kesempurnaan. Nah, terapi-terapi tasawuf itu ya fungsinya ngono iku asline. Kayak tadi kan saya singgung nih ke adik-adik itu. Misalnya ono wong iki maca la ilaha illallah kok takut ya. Itu tetap problem ya, tetapi jangan digunakan terapi saat itu Mas Egar. Karena nek menggunakan terapi saat itu sampean kangelan kok. Baca kita tahlil padahal ini wedi atau deg-degan ya. Baca tahlil selama baca kita tahlil stres dia. Tetapi itu perlu ya, perlu untuk disadari. Jadi kalau kita dibacakan misalnya dibacakan qul a'udzu birabbil falaq itu kok rasanya nggak nyaman. Maka berarti ada problematika di bawah sadarnya. Itu rajin mlebu ngono Mas. Ora usah mikir. Jadi kalau di sini ya nggak ada pelajaran jin. Ora ono ceritane jine wis piro metu walaupun pasiennya ceritanya ngono-ngono sih. Kalau pasien datang Ustaz itu sehari itu jinnya keluar 1.000, 5.000 ngono ya.
Saya gumun dhewe sampeyan iso ngitung, Mbak, Mbak. Wow, kalau di sini nggak ada bahas kayak gitu, Mbak. Jadi kalau di sini murni tasawuf. Mulane sampean nek maca kitab tasawuf ora ono kitab tasawuf bahas jin iku ora ono. Iku sing ono bahas-bahas ngono mesti kitab-kitab ora tasawuf ya. Kecuali kitab-kitab kesaktian ya itu ada. Tapi kalau tasawuf nggak ada. Tasawuf itu tazkiyatun nafs. Jadi semua kembali kepada diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jadi rupiah di sini ora ngusir jin, ora ono. Rupiah di sini mengubah gelombang otak. Nah, rupiah di sini meningkatkan HRV, heart rate variability gitu. Bukan ngerusi jin. Pokoknya ngusir setan. Nah, istilah ngusir setan bareng itu ya lucu banget. Ya, ono lah setan iso diusir. Semua kita itu ada setannya. Yang mau coy kalau setan. Dan saya itu sering kok, sering hanya anak-anak kan misalnya di pesantren tahfidz ya. Terus dia stres. Jadi sudah juz 26, orang tuanya ngejar terus, pokoknya udah khatam. Akhirnya anaknya depresi, Mas. Jadi akhir mau Quran, dredeg keringat dingin. Akhirnya wong tuane itu ambek gurune santri apa kiyaine. Iku nang pondok ini dirukyah kemawon, ketoke ana klebon jin. Terus datang ke tempat saya, aku ya lucu, lamun bendino ketemu Al-Qur'an kok. Lah rukyah iku diwacake apa? Ya Al-Qur'an kan. Ya rumang sana itu ono jine lah ya peran. Padahal karena depresi aja. Jadi orang kalau depresi pencernaannya menurun ya. Jadi lemah, lambung kalau lemah ngedropnya cepet gitu deh. Itu keringat dingin. Jadi keringat dingin itu salah satu ciri khas dari problem lambung. Keluar keringat dingin itu. Wah, ada Mbak Retno. Baru sadar ya ada Mbak Retno. Ada tamu tadi. Oh iya, iya. Siap. Iya. Nah, jadi gitu ya. Jadi di sini itu nggak belajar gitu ya Mas ya. Orang belajar nerawang. Nggak ada belajar nerawang. Karena kalau bagi orang sufi, kemarin, hari ini, dan masa depan itu satu saja. Ya, nggak ada perbedaan antara dulu, hari ini, dan makanya bagi para sufi itu, sing jenenge akhirat itu saiki Mas. Nek surga derajat itu ono surga Firdaus, surga Naim, surga Ma'wa itu nanti di akhir. Tapi surga yang sejati ning surga itu ya saiki. Nek wong sufi. Maka bahagia itu nggak usah nunggu ngangke nang akhirat. Saiki kita bahagia. Nggak usah nunggu sesuk-sesuk. Ini kalau orang sufi. Tapi kalau sing mbok golek iki isih ben-ben ya tetap ora salah ya. Tapi belum nyufi. Kalau sufi itu bahagia adalah hari ini saat ini. Itu bahagia. Karena bagi orang sufi, nang akhirat ya ono Allah, saiki ya ono Allah. Iya ora? Kenapa kamu menunggu ketemu Allah dadak engko nang akhirat? Bahkan sekarang aja setiap hari kita pasti berjumpa Allah. Ngapain nunggu-nunggu nanti? Lalu kenapa kamu nunggu bahagia nek kowe mlebu surga? Kenapa kamu nggak bahagia berjumpa dengan Allah? Loh, itu jesnani yang nek wong tasawuf, sampean kok nunggu bahagia mlebu surga? Sampean jesnani guru tasawuf. Ketemu Allah kan saiki ya. Apakah kita pernah berpisah dengan Allah? Kan nggak pernah. Maka Allah itu selalu ada setiap saat. Maka kebahagiaan kita harus setiap saat. Gak usah nunggu ben. Oh, itu nek wong sufi. Wasiru hadil kimiai dan rahasia kimia kebahagiaan ini antar jia. Jadi rahasianya apa coba? Biar kita itu bahagia. Antar jia, bahwasanya engkau kembali minat dunia dari dunia ilallahi kepada Allah. Itu intinya kebahagiaan ini ngono. Mulane ana tembung ning sufi itu hubud dunya rasu kulli khotiah ya toh. Seneng dunia itu eh, seneng ya. Misalnya Mas Fatih karena mengejar target bayar SPP tak bulan apa deh? Nah, masih lama santai ya. Deg-deg ra kowe. Oh, santai. Nah, itu sampean kan golek duit terus ya toh. Ya iku ubud dunia apa ora, hitungannya bukan dilihat dari dohir. Jadi waktu sampean bayar iki nggak bayar SPP harus kamu tanyakan lagi buat apa bayar SPP? Ya biar lulus kuliah.
Lah mengapa biar lulus kuliah itu tepuk takoni terus ya sampai pada ujungnya wis mboten ngertos iki bisa jane untuk apa ya Allah nih semoga untukmu saja ngono akhire kok ngono. Jadi itu carane mendaki itu gitu Mas. Jadi hubud dunia itu bukan berarti orang nggak boleh bekerja, bukan, nggak boleh makan, bukan. Tapi ketika makan, kowe takon sama diri kita, "Eh mangan iki nggopo? Ben wareg ya Allah. Lah nek wareg terus ngopo? Nggih ben nganu, napa, ben iso salat, bisa kuat ngibadah. Nek ngibadah arep apa jajan? Nggih kersane jenengan ridhoni ya Allah." Nah itu melampaui dunia itu begitu ya. Jadi kita itu nanti dijelaskan dalam kimia usahadah ini kita tidak mungkin sampai kepada Allah tanpa perantaran sunnillah, tanpa perantaran makhluknya Allah. Ya maksudnya ngono. Kampian kagum kepada Allah itu melalui mengagumi matahari misalnya. Kampian takut kepada Allah dengan adanya gempa misalnya. Sampai jadi wedi Allah. Karena yang menciptakan itu semua ya Allah. Itu namanya melampaui dunia. Lah yang dimaksud antar ji'a minat dunia ilallah iki ngono iku maksudnya. Kita menggunakan dunia untuk kembali kepada Allah, bukan meninggalkan dunia, mustahil, nggak ada Mas. Minimal kan sampean itu kan butuh mangan sedina ping pira aja lho, irit-iritan mesti kan. Pisan toh. Kan berarti tetap butuh toh donya. Pakaian butuh ora? Ya mesti butuh kan. Saelele sampean kan butuh pakaian. Nah, artinya meninggalkan dunia itu istilah yang tidak boleh dimaknani meninggalkan dalam artian fisik. Ora ono, Mas. Apa meneh sampeyan duwe bojo, duwe anak. Jadi rahasia kimia kebahagiaan itu sampean balik ke kuwabeh hal ya. Antar jia mengembalikan minat dunia sesuatu yang ada di dunia ini mbok balik ke ilallahi kepada Allah itu intinya jane ngono. Kimia kebahagiaan itu intinya. Kama qala subhanahu wa ta'ala seperti firman Allah taala wa tabattal ilaihi tabtila. Tabattal iku maknane jungkung. Nek niku jungkung pribadian. Jungkung ini loh Mas. Kalau sampean sujud misalnya sampean ketemu seseorang, kamu menghormati dia terus kamu nunduk setunduk-tunduknya itu namanya tabatal. Jadi makanya nek dimaknani tabatal itu beribadah setotal-totalnya. Tabatal. Jungkung nek cara wong Jawa. Wa tabatal beribadah seibadah-ibadahnya. Ilahi kepada Allah tabdila dengan sebenar-benarnya ibadah, sebenar-benarnya jungkung. Jadi ibadah itu yang total. Jadi mengingat Allah itu yang total. Yang disebut bagi orang tasawuf tidak ada ingatan kecuali Allah itu maksudnya ngono. Delok apa-apa gue eling Allah. Ya delok semongko eling Allah. Jadi tetap ketok semongkone. Tapi dari situ jadi eling Allah. Itu namanya watabatal ilaihi tabdila. Wa fadlu hadhil kimia dan keutamaan kebahagiaan ini kimia bagian tawilun itu sangat panjang sekali. Ya, fadilahnya sangat panjang ya. Saya rekamannya saya ngalir dulu ya. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.